Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berada di pertengahan bulan April. Kita masih dalam rangka Minggu Paskah, Minggu Sukacita karena kebangkitan Yesus. Nah, itu mau mengingatkan bahwa yang lama itu sudah dikubur. Dan sekarang kita hidup dalam yang baru. Yang baru sudah datang menjadi bagian dari hidup kita. Kita akan selalu hidup dalam pembaharuan karya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah membuat kami hidup dalam pembaharuan. Ajarkan untuk kami meninggalkan hidup lama. Keberanian, kekuatan untuk meninggalkan hidup lama datang dari pertolongan-Mu. Kekuatan untuk berharap selalu hidup dalam pembaharuan juga datang dari kasih-Mu. Karena itu biarlah kasih-Mu melimpah hingga kami hidup dalam karya pembaharuan Kristus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton sebuah video pendek menggambarkan ada di satu daerah itu, satu keluarga punya rumah yang memang halaman dia cukup luas, tetapi yang menarik adalah pemandangan dari rumah dia itu langsung ke air terjun yang sangat bagus. Jadi rumahnya dia tidak jauh dari lokasi air terjun. Nah, bapak ini bersama keluarga sudah tinggal di situ puluhan tahun. Rumah mereka sederhana, tetapi bapak itu mengatakan kami damai, kami sukacita. Setiap hari kami bisa melihat tanaman yang bertumbuh, lalu ada air terjun yang suaranya meneduhkan hati. Nah, ini memang menarik. Tetapi video itu tidak berhenti di sana, melainkan mengatakan sudah ada orang yang menawar tanah bapak itu. Ya.
dibeli dengan harga mahal. Tetapi Bapak itu mengatakan tidak. Selama aku masih hidup, aku akan tetap tinggal di sini. Nah, kalau video itu selesai, ya sudah, kita tidak berpikir panjang, tetapi saya bisa berpikir bahwa apakah bisa pemilik modal, pemilik uang itu tenang hatinya, nunggu sampai bapak itu meninggal, baru tanahnya bisa dibagi waris oleh anak-anak, bisa dijual mungkin ya. Saya yakin tidak. Tetapi pemilik modal ini akan berusaha mengusik kedamaian yang dimiliki oleh bapak tadi, supaya dia segera bisa memiliki tanah yang sangat bagus tadi. Pemilik modal tidak tenang, akhirnya pemilik tanah juga tidak tenang. Kedamaian itu hilang. Cuma karena pemilik modal tidak tenang, karena gelisah kepingin segera dapat tanah itu, pemilik tanah juga tidak tenang, damainya hilang. Karena dihantui ketakutan, jangan-jangan aku akan dibunuh, jangan-jangan aku akan dicurangi, jangan-jangan aku akan diusir, bagaimana anak mantuku, apakah mereka setia padaku. Nah, itu kehilangan damainya. Cuma karena kepentingan-kepentingan, kepuasan-kepuasan pribadi. Ya, terutama pemilik modal. Jadi pemilik modal itu bukan cuma satu, rebutan, tinggi-tinggian harga. Karena mereka tahu ini bisa dijual. Nah, kalau di situ dibangun entah villa, entah hotel, entah rumah makan, lalu menghadap ke air terjun, waduh luar biasa bagus, ya. Itu pasti mendatangkan keuntungan. Tapi bapak tadi, aku tidak cari untung pemilik tanah, aku menikmati kedamaian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, perang bisa terjadi, kebencian terjadi, kegelisahan terjadi, kemarahan terjadi karena hilang damai. Firman Tuhan mengajarkan bahwa memang manusia tidak bisa hidup dalam damai. Karena dikuasai masing-masing dengan keinginan hawa nafsu dosanya. Oleh karena itulah Yesus kemudian mengambil sikap, mengambil jalan seturut kehendak Bapanya untuk menjadi juru selamat, mendatangkan damai. Damai dengan Allah, dan itu wujudnya damai dengan sesama. Artinya di dalam hidup baru itu jangan kita cuma memikirkan keuntungan-keuntungan pribadi, bagaimana kita bisa memenangkan segala perkara sesuai dengan kehendak kita, tapi kita tidak melihat kepentingan orang lain, kesedihan orang lain, kehilangan orang lain dalam damai sejahtera. Kadang-kadang memang itu diabaikan. Ya. Satu sisi demikian, sisi lain ada banyak pabrik yang limbahnya itu dengan mudah dibuang ke air sungai, dan air sungai tercemar. Padahal air sungai itu mungkin bisa dipakai oleh warga yang tinggal di dekat situ. Lalu mereka mengalami keracunan, mengalami sakit penyakit, mengalami banyak hal, dan pemilik pabrik mengatakan, nah, salahnya kenapa hidup ambil air dari sungai. Padahal sejak turun-temurun ya mereka hidup di situ tanpa terganggu karena air sungai itu bersih. Tapi kemudian tercemari oleh limbah pabrik. Nah, pabrik suruh mengupayakan supaya limbahnya itu bisa dibuang dengan cara yang sehat, cara yang baik. Nah, mereka katakan tidak bisa, itu terlalu besar biayanya, kami akan rugi. Apa benar akan rugi kalau melakukan kesehatan, kalau melakukan kebaikan, cuma karena tidak mau kekurangan untung? Masalah orang lain meninggal, masalah orang lain sakit, masalah orang lain akhirnya tercemari, itu enggak dipikirkan. Nah, itu kehilangan damai sesungguhnya. Masyarakat kehilangan damai, pemilik modal, pemilik pabrik juga kehilangan damai. Akibatnya sungai juga kehilangan damai. Dia tidak lagi damai dengan air bersih yang mengalir, yang menyejukkan, yang memberikan kebahagiaan pada orang banyak. Tapi dia sudah tercemar. Ya mungkin kalau sungai bisa ngomong, dia akan merasakan sakit, bau, tidak enak. Tapi apa yang dipikir oleh orang-orang yang tidak punya damai di dalam Kristus. Nah, firman Tuhan sekali lagi mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah hidup dalam Kristus, yang lama, yang ego, yang jahat, yang penuh dosa itu sudah lewat. Maka dikatakan sekarang mereka hidup di dalam pembaharuan, ya, ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, sudah hidup bersama dengan gereja Tuhan. Orang-orang Kristen yang dibangkitkan bersama dengan Kristus.
Nah, mari sekarang kita berpikir. Ternyata ada banyak juga cara sehat untuk memanfaatkan alam semesta yang Tuhan karuniakan ini. Dan itu sangat-sangat berguna. Ada kulit-kulit sayur, kulit buah yang bisa dimanfaatkan dengan cara-cara tertentu, akhirnya bisa menjadi cairan yang menyehatkan, cairan yang berguna, bisa untuk nyuci, bisa untuk kesehatan, bisa untuk pupuk, macam-macam. Ya, dan itu memanfaatkan sampah sehingga artinya sungai tidak tercemar, lalu ibu-ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan damainya karena tidak sakit, melainkan sehat, keluarga juga damai karena merasakan kesehatan yang cuma berasal dari sampah. Bisa juga dari tanaman-tanaman sekitar. Ya, bagaimana kalau kita damai di dalam Kristus, kita memanfaatkan tanah yang kecil, lahan yang kecil untuk bisa dinikmati. Entah itu bunga, entah itu buah, entah itu sayur. Saya kalau lihat di video itu banyak sekali orang memanfaatkan lahan. Dan beberapa waktu yang lalu ketika saya kunjung akibat banjir itu, ternyata saya juga bersyukur ada banyak rumah tangga ibu-ibu yang sudah memanfaatkan walaupun lahannya kecil. Saya lewat, ini kemarin nggak kena banjir, ya kena, tapi tanaman ini ya bisa diopeni lagi, subur-subur, bagus-bagus, karena diberi kasih sayang, hidup dalam damai, dalam sejahtera orang yang memeliharanya. Nah, Anda bisa lihat, tanaman saja bisa memberikan hasil yang baik kalau dia dipelihara dengan damai. Yesus sudah memberi damai, maka kita seharusnya hidup dalam pembaharuan, yaitu antara lain dalam damai Kristus. Jadi tidak menarik musuh dengan tetangga, tidak menarik musuh dengan rekan kerja, apalagi dengan keluarga. Kalau kita bisa hidup dalam damai bersama dengan semua orang, bersama dengan lingkungan, itu nyatanya atau artinya kita sudah hidup dalam cara yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang ego, yang penuh kepentingan sendiri, yang penuh dengan keinginan-keinginan sendiri, itu sudah berlalu. Tetapi kedamaian itu membuat orang lain sejahtera, membuat kita juga sejahtera. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Kita hidup dalam pembaharuan yang baru sudah datang, yang baru menjadi bagian dari hidup kita, tinggalkanlah yang lama. Supaya hari-hari ke depan masyarakat semakin tahu bahwa gereja Tuhan dengan keluarganya, orang-orang Kristen dengan keluarganya adalah pembawa damai seperti Kristus yang membawa damai pengampunan dosa. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan pada kami untuk kami berani hidup dalam karya pembaharuan, supaya kami juga berani meninggalkan pola hidup lama. Segala kejahatan kami buang, kemunafikan, kebencian, dan dosa kami singkirkan. Dan sekarang kami hidup dalam karya pembaharuan Kristus, menjadi pembawa damai, sebagaimana Yesus mati untuk menyatakan damai antara Allah Bapa dengan manusia. Kami adalah gereja Tuhan. Kami pembawa damai karena kami sudah menerima damai. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.